Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan membagikan sebuah video pembelajaran kimia pokok bahasan hidrokarbon. Nah, untuk materi hidrokarbon ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Ini merupakan bagian yang pertama. Yang pertama harus kita pahami sebelum kita mempelajari materi ini, kita harus tahu dulu tentang tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari video berikut, diharapkan siswa dapat memahami kekhasan dan karakteristik atom karbon dalam membentuk senyawa, serta pengertian senyawa hidrokarbon. Oke, yang pertama yaitu kekhasan atom karbon. Karbon adalah unsur non-logam yang dilambangkan dengan C. Karbon memiliki nomor atom 6 dan terletak pada golongan 6A periode kedua. Berdasarkan letaknya dalam periodik, karbon memiliki kekhasan dapat membentuk senyawa karbon. Nah, senyawa karbon adalah senyawa yang tersusun paling sedikit satu atom karbon, tetapi kebanyakan senyawa karbon tersusun atas beberapa atom karbon yang saling berikatan satu sama lain. Jadi apa sih sebenarnya kekhasan atom karbon itu? Yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Kalau kita perhatikan, atom karbon memiliki nomor atom 6 dan nomor massa 12. Kalau kita buatkan berdasarkan aturan Bohr, maka kulit-kulitnya akan terisi dengan di kulit K 2 elektron, di kulit L 4 elektron. Sehingga kita dapat bisa lihat 4 merupakan elektron valensi. Kalau dibuatkan struktur Lewis dari atom C sebagai berikut. Yang kedua, atom karbon relatif kecil. Sesuai dengan konfigurasi elektronnya, atom karbon hanya memiliki 2 kulit, yaitu kulit K dan kulit L. Sehingga ukurannya relatif kecil dan dapat membentuk ikatan yang kuat. Seperti ikatan antara atom C dan H. Nah, kalau kita perhatikan di sini, satu atom C mengikat 4 buah atom H, di mana keempat-empatnya terikat secara kovalen. Yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Selain dapat berikatan dengan atom H, atom C juga dapat berikatan dengan atom C lainnya, sehingga terbentuklah rantai karbon. Seperti ini. Kalau kita perhatikan, atom C mengikat atom C lainnya, sehingga bisa terjadi rantai karbon. Selanjutnya, posisi atom karbon. Berdasarkan jumlah atom lain yang terikat pada atom karbon, posisi atom karbon dibedakan menjadi 4. Ada atom karbon primer, ada atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuartener. Nah, kita bahas satu persatu. Atom karbon primer. Atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom C lainnya, seperti ini. Nah, kita perhatikan bahwasannya atom C nomor 1 hanya mengikat satu atom C lain. Ini dia ikatannya. Atom C nomor 1 mengikat satu atom C yang di nomor 2. Nah, atom C nomor 2 hanya mengikat satu atom C lainnya, yaitu atom di nomor 1, atom C di nomor 1. Ini atom C nomor 2, dia mengikat satu buah atom C di nomor 1. Kalau dibuatkan strukturnya sebagai berikut. Selanjutnya, atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat dua atom C lain.
Kalau kita perhatikan di sini, atom C nomor 1 mengikat 2 atom C. Di sini, atom C nomor 1 mengikat 2 atom C yang ada di nomor 2 dan di nomor 3. Sehingga bentuk struktur. Berikutnya, atom karbon tersier. Atom karbon tersier mengikat 3 atom C lain. Contohnya, ini ya. Kalau kita perhatikan, atom C nomor 1 mengikat 3 atom C lain, yaitu atom C pada nomor 2, 3, dan 4. Nah, bentuk strukturnya seperti ini. Selanjutnya, atom karbon kuartener adalah atom karbon yang mengikat 4 atom C lainnya, seperti contoh di bawah ini. Nah, kalau yang di sini, atom C hanya mengikat 3 ya. Nah, berarti masih kurang 1 buah atom C lainnya. Maka kita bisa tambahkan di atas sini. Oke. Sorry. Jadi di atas sini kita tambahkan CH3 ya. Baru dia mengikat 4 atom C. Ini atom C yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang tadi yang keempat. Selanjutnya, penggolongan senyawa hidrokarbon. Berdasarkan jenis ikatan, hidrokarbon dibagi menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh adalah hidrokarbon yang hanya memiliki ikatan tunggal, seperti senyawa alkana. Nanti akan kita pelajari lebih jauh ya mengenai senyawa-senyawa hidrokarbon. Nah, ini contohnya. Ikatan yang terjadi adalah ikatan tunggal, maka ikatan tunggal tersebut tergolong hidrokarbon jenuh. Nah, berikutnya hidrokarbon tidak jenuh. Hidrokarbon tidak jenuh adalah hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap, baik ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Contohnya yaitu alkena dan alkuna. Jadi kalau kita perhatikan, di sini ini yang merupakan alkena, di sini ada ikatan rangkap. Nah, yang ini merupakan alkuna yang ada juga ikatan rangkap 3. Keduanya merupakan hidrokarbon tidak jenuh. Selanjutnya, berdasarkan bentuk rantai karbon dibagi menjadi 3. Hidrokarbon alifatik, hidrokarbon siklik, dan hidrokarbon aromatik. Kita bahas satu persatu. Nah, hidrokarbon alifatik merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon terbuka, baik jenuh ya, jenuh yang tadi yaitu yang ikatan tunggal maupun tidak jenuh yang ikatan rangkap. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini rantainya semuanya terbuka. Nih ya, baik yang jenuh maupun yang tidak jenuh. Berarti ini merupakan hidrokarbon alifatik. Jadi kita harus ingat bahwasannya alifatik itu merupakan rantai terbuka. Selanjutnya hidrokarbon siklik merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon tertutup atau mengandung unsur cincin. Nah, hidrokarbon jenis ini atau hidrokarbon siklik ini terbagi lagi menjadi 3. Ada hidrokarbon alisiklik, hidrokarbon homosiklik, dan hidrokarbon heterosiklik. Kita bahas satu persatu. Hidrokarbon alisiklik adalah hidrokarbon siklik ya, yang berikatan tunggal. Jadi dia hidrokarbon yang siklik, tapi dia berikatan tunggal. Maaf. Oke, ya, seperti ini. Ikatannya semuanya ikatan tunggal. Selanjutnya, hidrokarbon homosiklik adalah hidrokarbon tertutup, masih tetap sama ya, karena dia siklik, yang hanya tersusun dari atom karbon dan hidrogen.
Jadi kalau kita perhatikan di sini, unsur-unsur penyusunnya hanya hidrogen dan karbon, tapi dia berbentuk siklik. Selanjutnya, hidrokarbon heterosiklik adalah hidrokarbon siklik yang salah satu atau lebih atom C atau H digantikan oleh atom lain seperti S, O, N, atau unsur golongan halogen. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, hidrokarbon aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri atas 6 atau lebih atom C yang berstruktur cincin, berarti dia seperti hidrokarbon siklik tadi ya, berstruktur cincin dan mengandung ikatan jenuh serta tidak jenuh yang saling terkonjugasi. Jadi dia berselang-seling. Nah, contohnya seperti ini. Kita perhatikan antara atom C yang satu dengan atom C yang lainnya itu ikatannya saling berselang-seling. Yang pertama itu tidak rangkap, lalu yang kedua ada rangkapnya. Begitu selanjutnya. Nah, dia berbentuk siklik atau berbentuk berstruktur cincin. Nah, dikatakan hidrokarbon aromatik karena ia mempunyai bau yang khas. Seperti ini dia, benzena, naftalena, dan lain-lain. Baik, mungkin hanya sampai di sini dulu untuk penjelasan tentang materi hidrokarbon. Nanti kita akan berjumpa lagi di materi hidrokarbon berikutnya dan materi-materi kimia yang lainnya. Jangan lupa untuk follow Instagram, Facebook, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Lab EPA Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.